Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh, atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah PJJ. Berikut ini saya akan memberikan beberapa tips yang kiranya bisa kita terapkan dalam keseharian di rumah. Yang pertama adalah sebagai fasilitator. Nah, jadi di sini ayah bunda memfasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran dari PJJ itu sendiri. Nah, di antaranya adalah HP, laptop, dan jaringan atau wifi. Nah, jika sekiranya salah satu bermasalah, tentu hal itu akan menghambat kelancaran belajar anak-anak dari rumah. Pastikan dulu HP atau laptopnya terisi dengan penuh gitu ya. Kemudian jaringannya atau kuotanya cukup. Yang kedua adalah pendamping. Ayah bunda sebagai pendamping di rumah, pendamping anak dalam belajar. Ada suatu quotes yang saya kemukakan di sini, yaitu saya ambil dari pendapat Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan begini, setiap orang tua adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Dan ini nyata sekarang, ya. Namun bukan berarti orang tua mengambil alih tugas guru, ya, dan juga tidak mengambil alih tugas siswa. Nah, yang saya maksudkan begini, seandainya ayah bunda di rumah punya 3 anak yang masih di bangku pendidikan, katakanlah yang satu SMA, yang satu SMP, kemudian yang satu lagi masih usia SD. Lalu ayah bunda sebagai guru tetapi mengambil alih tugas guru. Dia juga mengajarkan bahasa Inggris, dia juga mengajarkan matematika, ia juga mengajarkan kesenian untuk setiap tingkat jenjang. Tentu tidak demikian yang dimaksudkan ya. Khawatirnya nanti malah salah-salah konsep begitu. Nah, kemudian juga tidak dimaksudkan orang tua mengambil alih tugas siswa karena sayang dengan anaknya, lalu orang tuanya yang mengerjakan. Itu suatu konsep yang keliru. Yang belajar adalah siswa itu sendiri. Ayah bunda cukup sebagai pendamping saja. Kemudian tentu setiap rumah adalah sekolah. Bagaimana menciptakan suasana yang nyaman di rumah sehingga anak konsentrasi dalam belajar. Berikut adalah ayah bunda sebagai teman diskusi. Nah, jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu adalah pendengar yang mendengarkan dengan sepenuh hati. Tidak hanya dengan mendengar begitu saja, lalu lewat begitu saja, tidak begitu. Akan tetapi dengan sepenuh hati libatkan pikiran dan perasaan kita. Diharapkan ketika anak bercerita atau berdiskusi, jangan langsung memotong. Wah, kalau ini begini. Tidak seperti itu. Akan tetapi dengarlah apa yang mau dibicarakan anak, apa yang mau didiskusikan dia, baik itu berkenaan dengan materi pelajaran atau hal-hal lain yang kiranya dia butuh kita, ya. Untuk itu, jadilah teman diskusi yang asik buat anak. Yang ketiga adalah orang tua sebagai motivator. Nah, di sini ayah bunda sebagai memotivasi anak-anak belajar dari rumah dengan memberikan inspirasi, jadi penyemangat. Kadangkala kondisi anak belajar itu kadang menurun gitu ya. Ada kalanya dia malas, ada kalanya dia sudah jenuh berada di rumah gitu ya. Bukan berarti ayah bunda justru memarahi dia. Tidak.
Akan tetapi, jadilah menginspirasi dia, anak-anak, dengan cara mencontohkan orang-orang sukses, bercerita tentang orang-orang yang tadinya belajarnya susah gitu, tapi dia berhasil gitu ya. Tetap memberi support kepada anak-anak kita. Di saat dia melemah, tidak bersemangat, mungkin ayah bunda perlu memotivasi dia atau mereward dia. Kamu kalau sekiranya bisa mempelajari materi ini dengan baik, lalu nanti beri dia pujian atau beri dia hadiah kecil. Tetapi jangan selalu tergantung memberikan hadiah gitu ya. Pujian juga cukup untuk anak-anak kita. Berikut adalah sebagai pengarah. Ayah bunda mengarahkan anak-anak kita, mengarahkan dan bakat, minat, cita-citanya. Nah, dengan adanya PJJ ini, tentu ayah bunda lebih memahami dengan anaknya sendiri yang tadinya tidak sempat karena kesibukan bekerja masing-masing. Nah, sekarang dengan mendampingi dia belajar, akan terbaca arah bakatnya kemana, arah minatnya apa, kemudian cita-citanya apa. Setelah berdiskusi dengan dia, lalu arahkan dia, luruskan bakat dan minatnya. Dan yang lebih penting adalah sebut dia dalam doa kita, sehingga dengan demikian mudah-mudahan bakat, minat, dan cita-citanya tercapai dengan baik. Demikian beberapa tips yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ayah bunda dan mendampingi anak-anak kita belajar di rumah tidak merasa suatu beban, akan tetapi kita nikmati prosesnya. Kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini berakhir gitu, sehingga anak-anak kembali bisa belajar di sekolah. Untuk itu tetap semangat dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.